Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'annakum turhamun. Ittaqullah bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi ajarakumullah. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita semuanya selalu berusaha untuk tetap bertakwa kepada Allah dengan cara berusaha menjalankan perintah-perintah Allah yang sudah sampai kepada kita sekuat tenaga kita masing-masing, sekuat-kuat kemampuan yang Allah berikan kepada kita masing-masing. Dan dengan meninggalkan larangan Allah yang sudah sampai kepada kita tanpa kecuali. Menjalankan perintah Allah semampu kekuatan kita masing-masing, meninggalkan larangan Allah tanpa kecuali. Saudara sekalian, kalau dalam beberapa Jum'ah yang sudah lewat disampaikan di majelis, di mimbar ini, perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah yang terdapat mulai dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat Al-Baqarah dan insya Allah sampai akhir surat-surat yang ada dalam Al-Quran akan disampaikan di majelis atau di mimbar ini. Maka kalau beberapa waktu yang sudah lewat kita dihadapkan pada perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah, hari ini disampaikan cerita yang Allah ceritakan kepada kita. Karena Al-Quran itu mengandung perintah Allah, larangan Allah dan berbagai macam cerita tentang para nabi, tentang umat-umat yang terdahulu, dan kadang-kadang tentang keadaan di surga dan keadaan di neraka, dan juga tentang keadaan manusia dengan berbagai macam sifatnya yang mereka miliki. Semua sifat manusia, semua perbuatan manusia, yang jelek maupun yang baik, yang benar maupun yang salah, semuanya sudah tertulis di dalam Al-Quran. Tinggal kita baca Al-Quran, maka kita akan tahu bagaimana tingkah laku manusia ini, termasuk tingkah laku kita sendiri. Saudara sekalian, di dalam ayat yang dibacakan di permulaan khutbah tadi, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita tentang kehidupan dunia. Kehidupan dunia yang sekarang ini sedang kita jalani, yang nanti akan kita tinggalkan dunia yang fana ini. Sekarang kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup, meneruskan kehidupan kita. Ingat bahwa hidup ini tujuannya adalah hanya untuk beribadah kepada Allah.
Maka dari itu, karena hidup ini singkat, sedangkan akhirat yang menjadi tujuan utama semua manusia, baik manusia yang percaya adanya akhirat maupun manusia yang tidak percaya adanya akhirat, semuanya sama, nanti akan sampai di akhirat pada waktunya, setelah melalui alam kubur, alam barzah sebagai tempat transitnya sebelum menuju terminal akhir, yaitu akhirat. Di dalam dunia ini Allah Ta'ala memberitahu kepada kita, sekarang ini Allah memberitahu kepada kita, sudah sejak zaman Nabi Muhammad SAW, bahwasanya kata Allah, Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Zuyyina telah dihias-hiaskan, telah dibuat menjadi dalam pandangan orang-orang kafir, dihias-hiaskan oleh Allah kepada orang-orang yang kafir kehidupan dunia. Maksudnya orang-orang kafir itu saudara sekalian melihat kehidupan dunia sebagai sesuatu yang indah, sesuatu yang menyenangkan. Oleh karena itu mereka hidup mencari dunia ini. Mereka berusaha untuk hidup senang di dunia ini tanpa memikirkan nasib mereka di akhirat nanti bagaimana. Itulah kehidupan orang kafir. Sedangkan kita semua yang ada di ruangan masjid ini maupun dimanapun kita berada, dimanapun suara ini sampai kepada mereka, maka kita semuanya ini sekarang sedang dalam keadaan hidup, dan mestinya kita gunakan hidup ini untuk beribadah kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Perintah Allah yang paling utama adalah kita disuruh oleh Allah berlomba-lomba untuk menuju ampunan dari Allah. Sabiku, kata Allah, berlomba-lombalah kalian ila maghfiratin minallahi wa ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Berlomba-lombalah kalian semua menuju ampunan dari Allah dan keridhaan Allah. Itulah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Bukan berlomba-lomba untuk berebut dunia, karena tanpa kita rebut pun dunia akan didapatkan oleh kita dengan izin Allah, dengan pemberian Allah. Kita hanya disuruh berusaha sekuat-kuatnya dengan cara-cara yang halal yang diperbolehkan oleh Allah. Semampu kita berusaha, nanti Allah yang akan memberikannya kepada kita dunia ini. Tetapi saudara, kalau akhirat tidak akan kita dapatkan sesuatu yang ada di akhirat sana yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa, kalau kita tidak berusaha semua sekuat-kuatnya, semampunya, kalau kita tidak berjihad di jalan Allah. Maka dari itu saudara sekalian, kita jangan tertipu dengan kehidupan orang-orang kafir yang dimudahkan oleh Allah dalam kehidupan dunia. Memang Allah sengaja, kata Allah, Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya, telah dihias-hiaskan, telah dibuat dalam pandangan orang-orang kafir menjadi indah kehidupan dunia ini. Karena itu mereka memburunya. Wa yaskharuna minalladzina amanu, dan orang-orang kafir selalu merendahkan, mengejek orang-orang yang beriman, yang sibuk dengan sholat, dengan ibadah, dengan ibadah haji, umrohnya dan seterusnya. Mereka menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu yang mereka anggap sebagai kebaikan. Begitulah pandangan orang kafir terhadap orang-orang beriman. Mereka selalu merendahkan orang beriman, karena kebanyakan orang-orang beriman ini hidup di dunia ini dalam keadaan miskin. Lebih banyak orang yang miskin di antara orang-orang beriman daripada orang-orang yang kafir. Sedangkan orang-orang yang kaya raya kebanyakannya adalah dari kalangan orang-orang yang kafir, yang memang mereka mencari kehidupan dunia ini untuk dunia. Sedangkan orang-orang beriman mencari dunia bukan untuk dunia tapi untuk akhirat. Oleh sebab itu saudara sekalian, janganlah kita menjadi seperti orang kafir, sibuk dengan kehidupan dunia sampai lupa keadaan kita di akhirat nanti bagaimana. Apakah kita sudah menyiapkan bekal untuk menuju akhirat sana? Karena di sanalah kehidupan yang abadi, yang tidak ada lagi kematian dan tidak ada lagi kehidupan di sana. Semuanya akan hidup, tidak ada yang mati lagi. Yang di surga hidup selamanya, yang di neraka juga hidup selamanya. Tapi mereka hidup seperti mati, mati tapi seperti hidup. Itulah gambaran Allah yang Allah berikan kepada kita melalui Al-Quran. Saudara sekalian sidang Jumat yang berbahagia, ayat ini ditutup dengan firman-Nya, wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Dan Allah akan selalu memberi rezeki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Jadi saudara, masalah rezeki itu bukan urusan kita. Rezeki itu urusannya Allah. Allah lah yang membagi-bagi rezeki kepada manusia. Sebagaimana firman-Nya dalam ayat yang lain,
Allah menyatakan nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah yang membagi-bagi ke penghidupan dunia, rezeki mereka manusia dalam penghidupan dunia ini. Jadi Allah tidak akan salah dalam membagi. Siapa yang pantas diberi banyak, Allah akan beri banyak. Siapa yang tidak pantas diberi banyak, Allah akan beri secukupnya. Tapi kalau kita beriman, kita tidak akan mungkin hidup menderita tanpa ada harta yang bisa kita pakai. Mungkin hartanya kurang, tapi masih bisa hidup dengan harta yang Allah berikan kepada orang yang beriman. Maka jadilah kita orang yang beriman, maka rezeki akan datang pada waktunya sesuai dengan yang Allah tetapkan kepada kita. Tapi jangan kita menjadi orang kafir dan sibuk dengan dunia sehingga meninggalkan kewajiban kita yang utama untuk mencari akhirat, untuk mencari kemuliaan yang ada di akhirat. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd, ayuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang berbahagia, pada khutbah yang kedua ini khatib mengingatkan beberapa hadis yang ada yang diriwayatkan sehubungan dengan ayat yang dibacakan tadi. Pertama, hadis yang menerangkan bahwa Allah berfirman, ya bani Adam, unfik alaik. Wahai anak Adam, wahai manusia, infaklah kamu, berinfaklah kamu, bersedekahlah kamu, maka aku akan menginfakkan kepada kamu. Jadi saudara, hadis qudsi ini mengajarkan kepada kita, kalau kita kepingin dapat harta yang cukup untuk hidup, maka jangan tinggalkan amalan infak, walaupun menurut kemampuan kita masing-masing. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, yaqulu ibnu Adam, manusia selalu mengatakan, mali, itu hartaku, ini hartaku. Wahal laka min malika, kata Rasulullah, padahal tidak ada bagimu wahai manusia min malika, dari hartamu, illa kecuali ma akalta fa'afnaita, apa yang sudah kamu makan lalu kamu habiskan. Punya kamu dari makanan, dari jenis makanan adalah apa yang sudah kamu makan. Sedangkan yang belum kamu makan itu bukan milik kamu, kata Nabi, tapi milik orang yang atau makhluk yang Allah kehendaki. Kemudian juga kata Rasulullah, Nabi mengatakan, manusia selalu mengatakan ini hartaku, itu hartaku, padahal tidak ada harta manusia kecuali apa yang sudah dia makan sampai habis. Wa ma labista hatta fa'ablaita, dan apa yang kamu pakai sampai kamu melapukkan pakaian kamu, atau apa saja yang kamu pakai. Yang kamu miliki adalah barang-barang kamu berupa pakaian atau apa saja yang biasa kamu pakai sampai rusak. Itulah harta kamu yang sebenarnya. Sedangkan bajumu, pakaianmu, kendaraanmu yang kamu simpan karena banyaknya, tidak mungkin kamu akan mengendarainya setiap hari. Itu menjadi simpanan, itu menjadi pajangan yang sebenarnya itu bukan milik kamu, kata Rasulullah SAW. Yang terakhir, yang dimiliki oleh manusia di lain adalah ma tasaddaqta wa ma tasaddaqta fa amdaita. Apa yang sudah engkau sedekahkan, itulah hartamu yang sebenarnya. Sedangkan yang belum kamu sedekahkan, itu bukan milik kamu, tapi milik Allah. Boleh sementara kamu yang pegang, tapi nanti Allah yang akan mengeluarkannya dengan caranya sendiri. Saudara sekalian, terakhir khatib mengingatkan, kalau saudara kita di masjid-masjid lain dari kalangan Nahdiyin, dari kalangan orang-orang yang bermadzhab Syafi'i, yang mengikuti amalan-amalan amaliyah NU, yang baik yang dari Martapura maupun yang ada di Jawa, mereka kalau sholat Jumat azannya 2 kali. Azan yang pertama untuk memanggil orang-orang supaya meninggalkan pekerjaan mereka, lalu mereka datang ke masjid, duduk mereka lebih banyak daripada kita. Baru azan yang pertama, sehingga mereka belum azan yang kedua sudah penuh masjid-masjid itu. Kemudian khatib datang, lalu azan yang kedua, mereka baru mendengarkan khutbah. Tetapi kita saudara sekalian, banyak di antara kita yang sudah ditutup buku catatan malaikat baru hadir.
Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari mengatakan sebagai berikut. Rasulullah mengatakan, idza kana yaumul jum'ah, apabila ada pada hari Jumat, wa wuqifatil malaikatu ala babil masjid, diberdirikanlah para malaikat di pintu masjid. Yaktubunal awwal fal awwal, mereka mencatat siapa yang datang mula-mula, siapa yang datang mula-mula. Fa idza kharajal imam, maka apabila imam sudah keluar, tawau sufufahum, mereka menutup lembaran catatan absen mereka, wastami'u dzikra, dan malaikat mendengarkan khutbah. Saudara, malaikat saja mendengarkan khutbah khatib sekarang ini. Kenapa saudara datang terlambat ke masjid ini? Sibuk dengan apa saudara? Apa masih seperti orang kafir yang lebih tertarik pada kehidupan dunia daripada akhirat? Silahkan perhatikan nasihat ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.